Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang. Hari ini hari Selasa 16 September 2025. Tema pada pagi hari ini adalah melapangkan dada atau sodar agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa dalam diri kita itu sebenarnya ada 4 instrumen yang mempengaruhi perilaku kita. Apakah kita menjadi orang yang baik, apakah kita akan menjadi orang yang tersesat. 4 instrumen itu adalah yang pertama kolbu kiri atau jantung sebelah kiri, yang kedua adalah otak atau fikir, yang ketiga adalah kolbu kanan atau jantung kanan, yang keempat adalah paru-paru atau sodar. Nah, dari keempat ini, satu yang paling sangat berpengaruh dan punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan Allah, yaitu adalah kolbu kiri. Sementara instrumen yang lain, 3 instrumen yang lain itu pada umumnya bersifat negatif. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali banyak ujian dan cobaan. Namun demikian kita berharap bahwa ujian dan cobaan itu adalah sebagai ladang atau amal bagi kita, bagaimana kita kelola dengan baik ujian dan musibah itu agar semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya ujian dan musibah, kadang-kadang kita respon dengan berbagai macam jawaban. Namun demikian yang kita harap, respon kita itu justru yang istilahnya yang membuat kita tenang, yang membuat kita sejuk, yang membuat kita damai, yang membuat orang lain itu juga merasa ikut tenang juga, ikut merasakan kedamaian juga, ikut merasakan kesejukan juga. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah adanya ujian dan musibah itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, seringkali kita merasakan kita difitnah oleh orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan menurut kata Allah itu kita tidak perlu membalas dengan fitnah juga. Kita harus bersabar dan kita minta petunjuk kepada Allah. Ada orang dengki kepada kita, Lalu bagaimana sikap kita? Maka sikap kita itu juga harus bertabar. Kita harus minta pertolongan kepada Allah. Ada juga orang yang mendolimi kita. Apakah kita harus membalas dengan mendolimi kepada orang itu? Tidak. Maka yang baik kata Allah, kita tidak membalas kedoliman itu, tetapi kita justru menahan diri untuk tetap sabar, minta petunjuk kepada Allah. Ada juga orang yang marah-marah sama kita, maka kita juga harus menahan dengan sabar, tidak ikut marah. Nah, orang-orang yang seperti ini itu bukan orang sembarangan, tapi adalah orang pilihan Allah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan sebuah ayat. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr
ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillih, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam sodar atau dada mereka. Maksudnya rasa dengki, ya. Jadi ketika seseorang itu dilandasi dengan iman, yaitu dengan cara menjaga kesucian kolbunya, kesucian jiwanya, menjaga komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ujian dan musibah tadi, seperti kita ada orang iri sama kita, ada orang dengki sama kita, ada orang jahat sama kita, ada orang dolim sama kita, ada orang yang memfitnah dengan kita dan kita tidak membalas, itu disebabkan adalah kemampuan jiwa di dalam berkomunikasi dengan Allah yang dilandasi dengan iman. Jadi ketika orang itu menyangkap sinyal-sinyal yang tidak baik, pasti yang mereka pikirkan itu dia Allah dulu. Dia merasa malu, merasa takut kepada Allah, ya. Walaupun dia punya kemampuan untuk membalasnya, ya. Tapi dia tuh masih menahan diri. Nah, ini yang dimaksud dengan Allah melenyapkan rasa dendam dalam dada mereka, dalam saudara mereka, disebabkan karena mereka itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam ayat berikutnya, di dalam surat Al-An'am ayat 125, Allah juga mengingatkan betapa pentingnya kita itu harus menahan diri, tidak marah, tidak sakit hati, ya. Tidak sedih, ya, ketika kita diuji oleh Allah lewat fitnah, lewat iri, lewat dengki, lewat dendam, lewat kesombongan dan sebagainya. Kita tidak merasa sakit hati atau dendam karena kita cinta Allah. Kita perhatikan dalam surat Al-An'am ayat 125, wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan petunjuk, niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Jadi ketika Allah memberikan petunjuk kepada seseorang, itu disebabkan karena orang itu mau melapangkan dadanya, mau melapangkan saudaranya, ya. Jadi saudar itu sebetulnya paru-paru. Jadi kalau dalam bahasa medis, paru-paru itu adalah tempat penyaringan karbon dioksida, ya, dikeluarkan lalu diganti oksigen yang baru. Tapi secara batin, ya, saudar atau paru-paru itu adalah dalam rangka untuk menghilangkan sifat-sifat buruk, sifat iri, dengki, sombong, ya, dendam, pemarah. Kalau orang lain senang kita susah, kalau orang lain susah kita senang, sifat munafik, syirik dan sebagainya, ya. Itu kalau masih tertanam di dalam paru-paru kita, di dalam saudara kita secara batin, maka Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang itu. Nah, ini permasalahannya di situ. Jadi secara medis itu tempat pergantian CO2 menjadi O2, atau juga pergantian darah kotor menjadi darah bersih. Tapi dari segi batin itu sebetulnya paru-paru atau saudara itu adalah tempat pergantian atau cara melapangkan sifat-sifat buruk tadi. Supaya itu harus diangkat. Sifat iri kita angkat, sifat dengki kita angkat, kita lapangkan. Sifat sombong kita lapangkan, sifat dengki kita lapangkan, sifat dolim kita lapangkan. Artinya dibuang. Nah, agar apa? Agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Seperti itu. Wa may yurid ayyudillahu yaj'ala sadrahu dayqan harajan.
Dan barang siapa yang dihendaki kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Jadi ketika seseorang itu tidak mau melapangkan dadanya, dibiarkan, misalkan ada orang memfitnah kita, lalu kita membiarkan diri kita ikut larut, bahkan membalas dengan fitnahan juga. Ketika ada orang lain zalim kepada diri kita, lalu membiarkan kita dalam kesesatan, ikut membalas kedoliman juga. Lalu ketika ada orang lain marah sama kita, lalu kita ikut larut di dalamnya, membalas dengan kemarahan juga. Maka Allah akan memberikan kesesatan karena tidak dilapangkan saudaranya, karena jauh dari Allah, ya. Bisa jadi ketika itu seseorang itu dikendalikan oleh hawa nafsunya dan jiwanya tidak berfungsi, jiwanya kotor, jiwanya tidak mampu berkomunikasi dengan Allah. Ka'annama yas'adu fis sama'i, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Ketika seseorang itu tidak mampu melapangkan dadanya, maka apa yang dia rasakan itu ya sakit hati, ya. Kemudian orang itu akan mengalami tekanan jiwa. Orang itu secara psikologis itu merasa tidak nyaman, ya, karena semuanya diendapkan di dalam saudaranya, tidak diangkat. Kemudian orang itu merasa ada perasaan kemarahan, ada perasaan yang sedih, ya. Sehingga itu yang terjadi tidak hanya secara psikis saja, tetapi secara fisik menyebabkan orang itu daya tahan tubuhnya menjadi lemah, ya. Menjadi stres, menjadi pikun, vertigo, hidup merasa berat, hidup merasa sempit, ya. Akhirnya orang itu lari ke penyakit fisik, ya. Bisa menjadi tekanan darahnya tinggi, menjadi macam-macam lah. Bisa ujung-ujungnya nanti stroke dan sebagainya. Itu salah satunya karena apa? Karena saudaranya tidak dilapangkan, ya. Ya ja'alullahu rijsan, ya. Allah menimpakan siksa alal ladina la yu'minun, kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi pentingnya di sini saudara Bapak Ibu dilapangkan, ya, tidak diangkat. Kemudian kita itu kerja jiwa itu dimaksimalkan, ya. Sehingga akhirnya saudara itu dalam kendali jiwa. Yang paling berbahaya itu kalau saudara dalam kendali hawa nafsu dan setan, yaitu akhirnya tadi saudaranya tidak mungkin dilapangkan. Tetapi kalau saudara itu sudah dalam kendali jiwa, di dalam kendali kalbu kiri, ya, selalu berzikir kepada Allah, ya, maka Allah akan menurunkan rahmatnya. Malaikat ikut mendoakannya supaya terlepas dari kegelapan atau kemaksiatan menuju kepada keimanan atau cahaya. Jadi disitulah Bapak Ibu. Jadi mari kita kendalikan saudara kita, paru-paru kita secara batin, agar kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jagalah jiwa kita, jagalah kalbu kiri kita, jagalah fuad kita agar bekerja secara maksimal. Itu saja, mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.